Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Umi Amelia. Ingin membahas tentang pertemuan 9 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan materi perancangan berorientasi objek. Langsung aja kita masuk ke materi. Sistem berorientasi objek terdiri dari objek yang berinteraksi yang mempertahankan keadaan atau stage lokal dan menyediakan operasi pada state tersebut. Representasi stage bersifat pribadi dan tidak dapat diakses langsung dari luar objek. Proses desain berorientasi objek melibatkan perancangan kelas objek dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam desain berorientasi objek. Yang pertama itu memahami dan mendefinisikan konteks dan interaksi eksternal dengan sistem. Yang kedua, desain arsitektur sistem. Yang ketiga, identifikasi objek utama dalam sistem. 4. Kembangkan model desain. Yang kelima, tentukan antarmuka. Keuntungan utama dari desain OO atau orientasi objek adalah yang pertama, sistem analis dapat menghemat waktu dan menghindari kesalahan dengan menggunakan objek secara modular. Yang kedua, program dapat dengan mudah menerjemahkan desain ke dalam kode. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Terus ada lagi antara itu bekerja dengan modul program yang sedang digunakan kembali atau reuse yang telah diuji dan diverifikasi. Identifikasi kelas objek. Tujuan mengidentifikasi kelas objek dalam sistem berorientasi objek. Yang pertama itu gunakan analis gramatikal dari deskripsi bahasa alami. Itu ada objek dan atribut adalah kata benda. Yang kedua, operasi atau layanan adalah kata kerja. 2. Gunakan entitas nyata atau benda. Dalam domain aplikasi seperti mobil, peran seperti manajer atau dokter, acara seperti permintaan. Yang ketiga, gunakan analis berbasis skenario. Di mana sebagai skenario, pengguna sistem diidentifikasi dan dianalisis secara bergantian. Nah, ini ada contoh simbol dan nama-namanya, ada entitas, atribut, sama relasi. Sebenarnya sih masih ada lagi, cuman ini hanya diambil dari sedikit aja. Terus istilah dalam object oriented. Yang pertama itu ada objek. Objek adalah konsep atau abstraksi tentang suatu yang memiliki arti untuk aplikasi yang akan dikembangkan. Nah, objek dapat berupa objek orang atau manusia seperti karyawan, mahasiswa, atau dosen, itu masih banyak lagi. Terus yang kedua, objek tempat. Itu ada kantor, gedung, toko, dan lain-lain. Yang ketiga, objek abstrak. Itu kayak transaksi, jadwal peminjaman. Lalu ada yang keempat itu objek organisasi, kayak divisi IT, HRD, dan semacamnya. Yang terakhir ada objek peralatan atau benda, ada mobil, buku, baju, terus alat-alat yang lain juga bisa. Selanjutnya itu ada atribut. Suatu objek memiliki atribut tertentu yang merupakan karakteristik yang menggambarkan objek. Suatu atribut dapat mengambil sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan domain yang dihitung. Lalu, ada domain merupakan satu himpunan nilai-nilai spesifik. Nah, contoh itu kelas mobil memiliki sebuah atribut warna. Jadi, misalkan ada salah satu mobil sedan atau mobil yang lain itu tidak hanya mempunyai satu warna aja, tapi ada beberapa warna kayak hitam, putih, silver, dan lain-lain. Nah, ini ada lambang dari atribut. Dan selanjutnya itu ada metode. Suatu metode mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Metode dituliskan dengan kata kerja yang menggambarkan apa dan bagaimana suatu objek melakukan sesuatu. Misalnya itu ada objek pelanggan dapat melakukan tugas-tugas tertentu seperti melakukan pemesanan, membayar tagihan, dan mengubah alamatnya. Nah, selanjutnya ini ada pesan.
Pesan adalah perintah yang memberitahu suatu objek untuk melakukan metode tertentu. Pesan yang sama untuk dua objek berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Misalnya, pesan tambahan untuk mahasiswa mengarahkan kelas siswa untuk menambahkan nomor siswa, nama, dan data lain tentang siswa itu. Demikian pula, pesan bernama hapus siswa memberitahu kelas siswa untuk menghapus instance siswa. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Oke, sini saya akan menjelaskan contoh pesan. Contoh pesan itu berisi nama kelas, atribut, metode, atau operasi. Nah, ini lebih rincinya lagi saya jelaskan. Contohnya itu kurang lebih kayak seperti kelas itu misalnya manusia, data, member atau atribut itu kaki, tangan. Manusia itu kan memiliki kaki dan tangan. Nah, metode atau operasinya itu berjalan dan memegang. Jadi dia tuh saling berkaitan, misalnya kaki itu bisa berjalan, tangan bisa memegang, gitu kayak metodenya gitu kayak fungsinya. Terus lanjut di sini ada kelas. Kelas adalah deskripsi umum yang menggambarkan sebuah kumpulan berisi objek-objek yang sama. Subkelas adalah generalisasi dari satu himpunan kelas-kelas yang berhubungan. Subkelas adalah spesialisasi dari superkelas. Nah, di sini kita ada kelasnya, superkelasnya, dan subkelasnya. Ini kurang lebih contohnya seperti ini. Lanjut, hubungan antara objek dan kelas. Hubungan atau relationship memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi ketika mereka melakukan fungsi bisnis dan transaksi yang diperlukan oleh sistem. Beberapa lebih kuat daripada yang lain seperti hubungan antara anggota keluarga, lebih kuat dari hubungan antara kenalan biasa. Oke, lanjut. Di sini ada karakteristik objek. Pertama itu ada enkapsulasi atau encapsulation. Enkapsulasi adalah sebuah konsep object-oriented programming digunakan untuk membungkus data dan fungsi ketika adanya penyalahgunaan. Nah, di sini ada contohnya, nah, berbentuk file gitu. Ini ada kelas, ini ada variabel, dan ini ada metodenya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Pewarisan atau inheritance. Pewarisan adalah salah satu pembeda utama antara sistem konvensional dan sistem berbasis objek. Pewarisan merupakan konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lainnya. Perubahan adapun pada atribut-atribut atau operasionalisasi yang dalam sebuah superkelas akan diwarisi oleh sebuah subkelas, oleh semua subkelas. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitraun Ikram ingin melanjutkan pembahasan materi selanjutnya. Polimoris merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfis juga mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Polimorfis sangat mengurangi usaha yang diperlukan untuk memperluas perancangan sistem berorientasi objek. Contoh polimoris. Berikut contoh polimoris. Kelas-kelas perancangan.
Model kebutuhan menentukan serangkaian kelas-kelas analisis yang masing-masing kelas menggambarkan beberapa elemen masalah yang fokus pada masalah yang dilihat oleh pengguna. Himpunan kelas-kelas perancangan terbagi menjadi dua. Yang pertama, memperhalus kelas-kelas analisis dengan menyediakan detail perancangan yang memungkinkan kelas-kelas bisa diimplementasikan. Yang kedua, menciptakan suatu himpunan kelas-kelas perancangan yang baru yang mengimplementasikan suatu infrastruktur PL yang mendukung solusi bisnis. Kelas perancangan yang merepresentasikan lapisan berbeda dari perancangan arsitektur. Yang pertama ada kelas-kelas antarmuka. Pengguna menentukan semua abstraksi yang diperlukan untuk interaksi manusia dengan komputer. Yang kedua, ada kelas-kelas bisnis. Kelas-kelas mengidentifikasi atribut dan operasi atau metode yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan beberapa elemen ranah bisnis. Yang ketiga, ada kelas-kelas proses. Ini untuk mengimplementasikan abstraksi bisnis yang levelnya lebih rendah untuk sepenuhnya mengelola kelas-kelas ranah bisnis. Yang keempat, ada kelas-kelas persinten. Merepresentasikan data store yang akan terus ada setelah eksekusi PL. Kelas-kelas sistem mengimplementasikan manajemen PL dan mengendalikan fungsi-fungsi agar mampu mengoperasikan sistem dan berkomunikasi dengan dunia luar. Lalu ada karakteristik kelas perancangan. Yang pertama, itu ada lengkap dan cukup. Suatu kelas perancangan seharusnya menjadi enkapsulasi lengkap dari semua atribut dan metode yang dapat layak diharapkan. Cukup berarti memastikan bahwa kelas perancangan berisi hanya metode-metode yang cukup untuk mencapai tujuan kelas. Contohnya adalah kelas scene adalah lengkap hanya jika kelas ini berisi semua atribut dan metode yang dapat layak diasosiasikan dengan pembuatan suatu scene video. Yang kedua, ada sederhana. Metode-metode yang dihubungkan dengan sebuah kelas perancangan harus fokus ke pencapaian satu fungsi spesifik pada kelas. Contohnya, kelas video klip memiliki atribut start point dan end point untuk mengindikasikan titik awal dan titik akhir. Lalu ada kohesi tinggi. Kelas perancangan kohesif adalah single-minded. Artinya, kelas ini memiliki satu kumpulan kecil tanggung jawab yang fokus dan menerapkan atribut dan metode untuk menjalankan tanggung jawab tersebut. Contohnya adalah kelas video klip dapat berisi satu kumpulan metode-metode untuk mengedit klip video. Kohesi dijaga asalkan setiap metode fokus mata-mata pada atribut-atribut yang diasosiasikan dengan klip video. Lalu ada keterhubungan rendah. Jika sebuah mode perancangan memiliki keterhubungan tinggi, atau semua kelas perancangan berkolaborasi dengan semua kelas perancangan lainnya, sistem menjadi sulit diimplementasikan, diuji, dan dipelihara. Kelas perancangan pada subsistem memiliki hanya pengetahuan terbatas tentang kelas-kelas lain. Pembatasan ini dinamakan Law of the Meter, yang menyatakan bahwa suatu metode seharusnya hanya mengirim pesan ke metode-metode pada kelas-kelas yang berdekatan. Sekian penjelasan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadi Setiawan. Saya akan mempresentasikan tentang pendekatan pemrograman terstruktur. Karakteristik pendekatan berorientasi prosedur atau fungsi. Pertama, penekanan pada sesuatu yang harus dikerjakan algoritma pemecahan masalah, seperti adanya planning, organizing, leading, and controlling. Selanjutnya, program berukuran besar dipecah menjadi program-program yang lebih kecil.
Nah, ini biasanya disebut dengan modular. Modular sendiri itu bersifat standar, yang artinya itu sasaran menciptakan suatu rancangan sehingga model menggunakan satu komponen yang sama. C. Kebanyakan fungsi atau prosedur berbagai data global. D. Data bergerak secara bebas dalam sistem dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Nah, data ini biasanya pengamatannya jika berbayar itu jika si pembayar, adapun data yang bisa diakses, dan yang gratis itu yang mudah diakses. Selanjutnya, fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, data ini ditampilkan pada laporan Anda, tetap Anda membuat yang asli, memenuhi asumsi-asumsi yang ragam. Nah, terakhir, menggunakan pendekatan top-down yang bisa disebut dengan dari atas ke bawah. Selanjutnya, dan di sini ada struktur umum pemrograman terstruktur. Apa itu pemrograman struktur? Pemrograman struktur itu merupakan suatu tindakan untuk membuat program yang berisi instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logis dan sistematis supaya mudah dimengerti, mudah dites, dan mudah dimodifikasi. Dan ini contohnya. Nah, hubungan data dan fungsi pada pemrograman terstruktur. Nah, disinilah contohnya. Ada data global 2 dan berbagai fungsi sampai 1, 2, dan 3. Data lokal, fungsi 1 itu data lokal, 2 data lokal, dan 3 data lokal. Dan ini contohnya pada slide sebelumnya. Nah, ini modular programming. Program utama mengkoordinasikan panggilan ke prosedur dalam modul terpisah dan penyerahan data sesuai parameter. Oke, selanjutnya karakteristik pada pendekatan berorientasi objek. Pertama, pendekatan lebih kepada data, bukan fungsi atau prosedur. Karena data diukur mempunyai nilai tertentu yang membedakan entitas disebut objek. Nah, objek itu sih bisa dalam halnya arsip dalam sistem. Program besar dibagi menjadi beberapa objek. Nah, karena di mana semua data fungsi dalam metode ini didefinisikan ke dalam kelas-kelas atau objek agar bisa saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Struktur dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Nah, karena dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mengatur sebuah objek. Fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Nah, data tersembunyi dan terlindungi dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Objek-objek dapat berkomunikasi dengan mengirim message atau satu sama lainnya. Nah, objek ini konsep itu abstraksi tentang suatu yang memiliki arti bagi aplikasi yang kita kembangkan. Jadi saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, menggunakan pendekatan bottom up sama seperti halnya dengan yang slide sebelumnya, namun ini dari bawah ke atas. Perbedaan pendekatan tertutup dan berorientasi objek. Ini contoh dari perbedaan pendekatan tertutup dan berorientasi objek. Pengorganisasian data dan metode fungsi pada pendekatan berorientasi objek. Contohnya objek A, B, dan C. Nah, ini contoh dari pengoperasian data metode fungsi pada pendekatan. Nah, contohnya itu kelas nilai mata kuliah digunakan pada kelas elemen dan bisa digunakan lagi ke kelas list, dan kelas list bisa digunakan kelas utama, dan kelas elemen juga bisa ke kelas utama.
Slide selanjutnya, perbedaan pemrograman struktur dengan pendekatan sama hal seperti pada slide sebelumnya. Pemrograman struktur. Pertama, permasalahan dilihat sebagai urutan suatu yang harus dikerjakan, seperti input, proses, output. Nah, kedua itu fokus utamanya pada fungsi atau prosedur. Ketiga, data global pada program yang sangat besar sangat sulit untuk dibaca. Jika merevisi data global, maka merevisi setiap fungsi yang menggunakan data global. Keempat, tidak menggambarkan kasus nyata dengan baik, karena fungsi-fungsi berorientasi pada aksi tidak berhubungan dengan langsung dengan permasalahan. Nah, terakhir, kurang sempurna dalam menangkap kebutuhan reusable atau komponen karena tidak ada standarisasi modul. Nah, kedua itu pendekatan berorientasi objek. Pertama, penekanan pada apa yang dapat dilakukan oleh objek. Pendekatan lebih kepada data. Ketiga, perubahan pada struktur data internal tidak mengaruhi struktur data objek yang lainnya. Keempat, penggunaan bersama untuk beberapa tingkat yang berbeda, seperti penggunaan bersama untuk desain atau kode. Kelima, menggunakan pendekatan bottom up. Fungsi atau prosedur berbagai data global. Nah, sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.